Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Di hari ini kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bangun lagi untuk menikmati kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang umur hidup kita. Kita bersyukur bahwa sepanjang minggu ini penyertaan pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita mau bersyukur buat perlindungan, penjagaan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan, berkat di sepanjang minggu ini. Engkau yang pelihara kami, Engkau yang jagai kami, Engkau yang lindungi kami, dan Engkau yang berkati kami. Engkau baik bagi kami, Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Sungguh Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah perlindungan. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Suatu pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Mulut kami penuh dengan pujian karena Engkau. Sebab Engkau yang layak dipuji disembah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kau pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Tuhan. Kau pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan.
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali mengatakan untuk kami dengan pujian mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami menyembah, kami menyembah. Kami puji, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik, selamanya Engkau baik. Kami bersyukur, terima kasih. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, mulialah namamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah. Mulialah namamu, mulialah namamu.
Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan. Kau dahsyat, kau hebat, kau luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan semuanya. Engkau mampu Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi, di surga. Engkau yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup kami. Kami menyembah. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Kau sungguh baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Kepadamu hati kami percaya. Kepadamu kami mempercayakan hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus. Mulialah nama Tuhan. Mulialah nama-Mu. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah,
terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya engkau. Hanya kau yang layak dipuji, disembah. Kami bangga punya Bapa yang sepertimu. Kami bangga punya Allah yang seperti. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mulialah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Allah. Kami sembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami muliakan Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ajaib, 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 ajaib. Hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab terbukti Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan kami percaya sampai selamanya. Engkau tetap sama, Engkau setia, Engkau tak pernah berubah. Kasih dan kuasa terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami percaya. Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih, terima kasih. Hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Kami aman di dalam. Terima kasih, terima kasih.
Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber penghidupan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Hanya kalau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin, amin, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan satu-satunya, dan tidak ada yang lain yang kami andalkan. Sebab Engkau yang telah terbukti sampai hari ini.
setia menjaga kami, melindungi, memelihara, memberkati kami. Sebab kami ada, sebagaimana kami ada bagi. Sebab itu hanya kepadamu kami terus taruh harapan. Kepadamu kami taruh harap dan percaya kami. Sebab kami percaya Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kami mau terus berpegang pada janji-janji firman. Dan Engkau Tuhan yang setia menggenapi bagi kami. Suatu pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Apakah sudah ada? Ya, ada Pak. Oke, silakan. Semuanya. Halo. Saya bacakan ya, hari ini di ayat 23. Berikutnya tentang Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Saya bacakan dari kitab sehari-hari. Tetapi Ayub menjawab, aku meronta dan mengeluh terhadap Allah. Tak dapat aku menahan keluh kesah. Kiranya ku ketahui tempat ia berada, supaya aku dapat pergi dan bertemu dengan dia. Maka kepadanya perkaraku ini kuhadapkan. Dari mulutku berderai kata-kata pembelaan. Aku ingin tahu apa yang akan ia katakan dan bagaimana ia memberi jawaban. Apakah ia akan melancarkan kuasanya kepadaku? Tidak, ia pasti akan mendengarkan kata-kataku. Aku tak bersalah dan dapat membela diri di hadapannya. Maka aku akan dinyatakan bebas untuk selama-lamanya. Ku cari Allah di timur, barat, selatan, utara. Tetapi di mana-mana Allah tak ada. Dan aku tak dapat menemukan dia. Namun dia tahu segala jalanku, juga setiap langkahku. Kalau seperti emas aku diuji, akan terbukti bahwa hatiku murni. Aku taat kepadanya dengan setia. Tak pernah aku menyimpang dari jalan yang ditentukannya. Perintah-perintah Allah selalu kutaati. Kehendaknya kuikuti, dan bukan keinginanku sendiri. Allah itu tak berubah, tak ada yang dapat melawan dia. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ia akan menjalankan rencananya bagiku. Dan masih banyak lagi rencananya selain itu. Karena takut kepadanya, gemetarlah aku. Semakin semua itu kupikirkan, semakin takutlah aku. Yang Maha Kuasa menghancurkan segala keberanianku. Aku takut karena Allah, dan bukan karena gelap gulita. Meskipun kegelapan itu mengelilingi aku dan menutupi wajahku. Amin. Nah, pasal 23 ini Ayub ingin berperkara dengan Allah. Dia ingin menyampaikan pembelaan di hadapan Allah. Namun Ayub bukan merasa benar, tapi Ayub memang benar ya. Ayub memang benar dan Allah pun mengakui bahwa Ayub benar, adalah orang benar. Orang yang takut Allah, orang yang jujur. Jadi Ayub berani berkata bahwa kalau dia diuji, dia akan timbul seperti emas. Karena memang dia orang benar. Dan dia berani untuk dihadapkan dengan Allah. Untuk membela dirinya. Namun dia bilang, ku cari Allah di timur, barat, selatan, utara.
dia tidak menemukan Allah. Terkadang saat kita mengalami masalah yang berat, memang seakan-akan Tuhan itu diam. Seakan-akan Tuhan itu tidak ada ya. Kita tidak serasa kita tidak menemukannya. Padahal Tuhan itu tetap ada lah, tetap dekat kita. Tapi kita yang merasa tidak menemukan Tuhan. Ini yang dirasakan Ayub ya. Kalau aku baca Ayub ini, memang cenderung manusia tuh begitulah ya semuanya. Ketika mengalami penderitaan, saya jadi ingat saya dulu ketika mengalami penderitaan, ketika anak saya mengalami semakin hari semakin buruk, semakin tak sadarkan diri, koma. Terus saat itu seperti Ayub, saya berani berkata pada Tuhan, apa yang sudah diajarkan kepada saya, prinsip-prinsip firman Tuhan sudah aku lakukan. Kalau mungkin saat itu, mungkin yang saya tahu ketika kita yang diajarkan lah ya, yang kita terima saat itu. Ketika kamu membayar perpuluhan, pasti kamu diberkati. Keluarga dilindungi, anak cucu pasti diberkati. Itu prinsip-prinsip yang kita dapat waktu dahulu ya. Jadi saya berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini sudah melakukan segala yang diajarkan. Perpuluhan, aku bayar. Aku tidak membunuh orang, aku tidak menimbulkan kebakaran, segala macam. Aku tidak menipu orang, semua aku lakukan. Kenapa? Seakan tidak ada perlindungan. Saya malah mengajarin Tuhan, Tuhan lihatlah orang-orang yang mungkin nggak bayar perpuluhan, mungkin selalu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkanmu, tapi lihat anak-anak mereka sehat, tumbuh kuat, sehat, nggak ada masalah. Sepertinya kayaknya Tuhan tidak adil kalau saat itu saya ngomong. Ya, tapi seperti Ayub ketika saya menyampaikan semua itu, saya tidak menemukan Tuhan. Tuhan seakan diem, tidak menjawab, juga tidak tidak memberikan seakan apa ya suatu penglihatan kayak mimpi kayak gitu apa dalam pergumulan yang berat seakan kan Tuhan tuh kok diem ya, Tuhan tuh kok tidak mendengar ya, Tuhan tuh kok tidak adil ya. Namun kita kembali ke Ayub. Cuma aku tidak berani bilang kayak Ayub kalau aku diuji seperti apa. Masih sadar lah ya, pasti ada sengaja dan tidak adalah kesalahan yang dilakukan ya, kesalahan kecil-kecil mungkin ya. Jadi tidak berani seperti Ayub. Nah, Ayub dia bilang aku taat dan setia, tidak menyimpang. Dia berani berkata seperti itu. Perintah-perintah Allah selalu kutaati. Dan Ayub masih menyadari bahwa dia tidak bisa melawan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan pasti melakukan rencananya. Jadi dari perikop hari ini ya, juga dalam perjalanan hidup aku yang satu hal yang kudapatin adalah bahwa dalam setiap proses hidup kita tuh tidak bisa merumuskan Allah tuh begini, Allah tuh begitu. Merumuskan Allah dengan apa ya, prinsip-prinsip atau segala macam. Karena setiap apa yang kita lalui itu berbeda-beda. Apa yang Tuhan izinkan proses yang kita lalui itu berbeda-beda. Ya seperti kata Pak Heri. Tuhan tuh menyukai proses. Ya betul Tuhan menyukai proses. Ya memproses kita supaya kita lebih dewasa, bisa naik kelas. Ya seperti itu. Kayak kita kalau punya anak, tak mungkin kita anak lagi ujian seperti masa-masa sekarang nih. Tak mungkin kita bilang sama gurunya, nggak usah ujian lah anakku. Anakku nggak usah ujian, tidak apa-apa. Kan tidak mungkin kayak gitu ya. Jadi Tuhan terhadap kita pun, dia ingin kita keluar dari proses itu menjadi pemenang. Cuma bagian kita harus tetap teguh, berpegang bahwa Bapa kita baik. Bapa kita tuh ingin kita lebih baik lagi. Dan dia tidak pernah ada maksud jahat terhadap kita. Nah itu
yang aku dapat, Pak Heri. Pak Heri tolong tambahkan lagi lah. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros buat sharingnya. Nanti teman-teman juga boleh sharing karena kita masih punya banyak waktu. Tapi sebuah pembelajaran seperti apa yang Ibu Ros tadi katakan, terkadang ini juga menjadi sebuah prinsip yang baik bagi kita orang tua. Bahkan ketika anak kita komplain, ketika anak kita marah, ngambek, karena dia pikir dia sudah melakukan semua perintah orang tuanya. Tapi apa yang dia minta atau apa yang dia alami nggak sesuai dengan ekspektasi. Sehingga mereka ngomel, ngambek, ngoceh. Nah, harusnya kita kan bersikap seperti Tuhan, diam. Tapi terkadang kita nggak bisa seperti itu kan. Kita malah terpancing emosi, kita bisa marah. Ya bersyukurlah Tuhan itu nggak seperti kita. Tapi kitalah harus belajar mengenal Tuhan, belajar seperti Tuhan. Ketika anak kita ngomel, ngoceh, ngambek, karena dia pikir dia sudah taat lakukan perintah kita. Disuruh cuci piring, dia cuci piring. Disuruh nyapu rumah, dia nyapu rumah. Disuruh jago adik, dia jago adik. Tapi ketika dia ingin sesuatu, dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia kecewa, dia marah, dia ngoceh. Nah, tapi dari apa yang Ibu Ros tadi sampaikan, ya satu pembelajaran. Iya ya, hebatlah Tuhan itu ya. Ketika dia dikomplain, dan saya percaya bukan cuma Ayub kan yang komplain sama Tuhan, orang yang model seperti Ayub, seperti Ibu Ros, dan itu seperti kita semua. Ketika kita bukan merasa cuma sekedar merasa benar sih, memang mungkin kita ini taat gitu. Nah, kita sudah taat lakukan firman, walaupun belum sempurna. Tapi ketika situasi nggak sesuai dengan ekspektasi kita mulai marah, kita mulai komplain, kita mulai kecewa, bahkan pengen ngancam lagi. Tuhan kalau sampai ini awas ya pelayanan lagi. Nah, di dalam situasi seperti itu Tuhan itu dia bersyukurlah ya. Tuhan itu panjang sabar, dengerin komplainan kita, dengerin ocehan kita. Cuman dia mungkin hati Tuhan ngomong, kau tidak paham nak apa yang sedang aku ingin lakukan dirimu. Nah, itu bedanya orang yang tahu tentang Tuhan. Dari apa kata orang. Nanti kan kita tahu. Ayub pun hanya ngaku. Aku ini selama ini tahu tentang Tuhan tuh ya dari apa kata orang. Seperti Ibu Ros tadi bilang. Aku tahulah prinsip-prinsip dasar firman. Dari pendeta-pendeta itu ngajarin aku. Tapi kan nggak cukup sampai batas kita tahu karena diajarin. Tapi secara pribadi. Ya samalah kalau anak-anak kita diajarin sama orang. Oh itu jadi anak itu harusnya gini. Jadi anak itu harusnya gini. Jadi anak harusnya gini. Nah, tapi kalau dia nggak mengenal dan memahami hati orang tuanya, itu tadi justru pengetahuan dia tentang orang tua itu membuat dia kecewa. Sama seperti kita, pengetahuan kita tentang Tuhan yang kita dengerin dari khotbah, dari apa yang orang katakan, terkadang justru itu membuat kita kecewa. Sekali lagi, ketika apa yang kita harapkan tidak seperti apa yang kenyataan. Tapi ya pagi hari ini dari apa yang Ibu Ros tadi katakan itu pembelajaran yang harusnya kita syukuri. Waktu kita ngoceh-ngoceh, waktu kita marah-marah, waktu kita komplain, Tuhan itu tidak terpancing emosinya. Kalau kita kan sering terpancing, tahu kayak gini nak, dari kecil kumatikan kau. Tapi bersyukur Tuhan tuh sabar ngadepin kita, izinkan berproses, sampai kitanya sendiri yang tahu, oh iya ya, ternyata ini ya maksud Tuhan ya. Kenapa waktu itu diizinkan seperti ini? Oh, ini maksudnya ya. Nah, itu yang kita mau belajar hari ini dari peristiwa Ayub. Ini kan boleh dibilang jadi sebuah titik di mana Ayub ya mulai sadar lagi lah. Sudah 10 pasal, 20 pasal dia ngoceh, dia debat, dia marah. Tapi pasal ini dia katakan, yalah, aku tetap nggak bisa ngelawan Tuhan tuh lah. Kalau Tuhan nak berkehendak, jadi dia tuh lah. Nah, walaupun mungkin dari rasa dongkol, beda kan kalau kita lagi nyanyi dengan suasana hati, lagi happy karena keadaan baik-baik saja, kita bisa nyanyi suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi coba
kalau lagi keadaan nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin kita bisa nyanyi suka-sukamu Tuhan, tapi dengan marah ya suka-sukamu lah Tuhan. Terserahlah kau. Kalau kau menurut baik ya terserahlah. Aku nak ngelawan juga tidak sanggup. Aku nak nolak juga tidak bisa. Nah, suka-sukamu lah. Nah, sudah mulai agak pasrah walaupun dalam kondisi dongkol. Tapi sekali lagi poin penting yang saya dapat dari apa yang Ibu Ros sampaikan tadi, bersyukur Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu nggak terpancing emosi dengan ocehan kita, dengan sungutan kita, dengan celoteh kemarahan kita. Dan itu juga harus menjadi pembelajaran bagi kita orang tua. Ketika anak kita ngomel, ngoceh, bahkan bisa banting pintu, masuk kamar, nah kitanya tetap panjang sabar. Jangan terpancing emosi. Mungkin kalau anak-anak kita sudah besar, dewasa, ngambeknya kan beda lagi. Mungkin pergi dari rumah, entah motornya langsung digeber, mobilnya langsung dikebutin, kan beda-beda. Nah, tapi bagi kita ya kembalilah sebagai orang tua, kita belajar seperti Bapa Surgawi, kita punya hati Bapa yang tidak terpancing emosi, nggak marah, walaupun kita harus diam, dengerin dia sampai puas, dengerin, paling kita cuma tepok-tepok, sabar nak ya, kuat nak ya, kau tunggu waktunya sampai kau paham apa yang aku maksud. Nah, seperti itulah kita belajar pagi hari ini dari pasal ini. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros buat sharing firman, buat sharing hidup. Dan saya berdoa berharap setiap kita juga semakin mengenal Tuhan itu secara pribadi. Dan poin yang penting yang saya dapat pagi ini, yang saya mau ingatkan, sabar, jangan terpancing emosi. Seperti Bapak Surgawi tidak terpancing emosi karena kita ngambek, begitulah kalau anak kita ngambek, marah, jangan terpancing emosi. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau ada mau menambahkan sesuatu, apa yang didapat dari pasal 23 ini. Kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Bu Ros, Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Joni, nanti ditutup sama Ibu Ros. Ya, salam semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh belajar seperti hati-Mu Tuhan. Selalu sabar dengan setiap keluh kesah kami Tuhan. Tuhan, lewat semuanya ajar kami memahami juga Tuhan, bahwa Engkau melihat hati yang begitu mengasihi kami Tuhan. Hati yang tahu apa yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini berkati Ros yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, semakin hari semakin Engkau memakai hidupnya, Kau pakai dalam setiap pelayanannya, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati keluarganya Tuhan, mereka menjadi keluarga ilahi yang boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Kau juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami bersama-sama berdoa buat Ibu Ismoyo Tuhan, yang patah tulang Tuhan pada pangkal paha kirinya Tuhan. Tuhan campur tangan pemulihan-Mu daripada-Mu memulihkannya Tuhan. Kau juga campur tangan kalau rencana operasinya juga Tuhan campur tangan untuk setiap dokter-dokter yang menanganinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Bismono ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa buat
bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati dan wali kota dan sejajarannya Tuhan. Engkau menaruhkan mereka hati yang takut akan Engkau untuk memimpin bangsa kami dengan kebenaran yang daripadamu Tuhan. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang aman dan sejahtera Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga bersyukur bahwa hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami ini Tuhan. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak terima kasih, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan. Di pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap hamba-Mu, setiap pelayan-Mu yang melayani Engkau dalam setiap ibadah-ibadah raya Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau mengurapi mereka, sehingga setiap pelayanan mereka boleh membawa jemaat-Mu Tuhan semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, misalkan pagi hari ini doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, juga buat setiap apa yang kami dapat dari sering firman hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan sebagai orang tua boleh belajar kesabaran seperti Engkau Tuhan. Di dalam menghadapi setiap anak-anak kami. Juga tolong kami Tuhan ketika kami mengalami proses kehidupan kami, setiap kami Tuhan. Tetap percaya dan teguh bahwa Allah kami Bapa yang baik, yang memberikan yang terbaik kepada kami, yang tidak pernah menjahati kami, tapi selalu memikirkan yang terbaik untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa, biarlah juga sepanjang hari ini Tuhan, kami tetap di dalam hadapan-Mu, melakukan segala apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, belajar Tuhan untuk selalu memuliakan nama-Mu di dalam kemanapun kami pergi Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tetap Tuhan, belajar Tuhan untuk selalu menegakkan nama-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan dan lakukan, itu Tuhan tidak pernah Tuhan mempermalukan nama-Mu. Juga setiap apapun kerjaan tangan kami, Tuhan berkati Tuhan. Biarlah Tuhan setiap berkat yang kami terima Tuhan, juga boleh kami Tuhan bagikan kepada orang lain. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Thank you Ibu Ros. Sama-sama Pak. Tuhan berkati ya Bu Ros atas firman-Nya. Sama-sama Pak Heri. Pak. Ya.